Muslim Jawa Channel. Oke. Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Perempuan Katolik cantik dan cerdas masuk Islam setelah tahu Tuhannya diberi kekuatan oleh malaikat dan ketakutan sekali saat ditemuinya. Yesus bukan Allah. Buktinya apa? Kalau Yesus itu Allah, malaikat tidak akan memberi kekuatan kepada Yesus. Ya. Dengan demikian ada bukti dari kitab Injil karangan Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 44 ini, Yesus bukan Tuhan. Di situ disebutkan malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, kalau malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, jelas Yesus itu lemah. Nah, buktinya apa? Diceritakan oleh Lukas, Yesus diberi kekuatan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, jadi sekali lagi itu ditegaskan, ya, ditulis dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai ayat 44 bahwa Yesus berdoa kepada Allah. Lah, kalau Yesus berdoa kepada Allah, itu bukti Yesus bukan Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, termasuk Yesus dicipta oleh Allah. Yesus bukan Allah. Buktinya apa? Kalau Yesus itu Allah, malaikat tidak akan memberi kekuatan kepada Yesus. Ya. Dengan demikian ada bukti dari kitab Injil karangan Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 44 ini, Yesus bukan Tuhan. Di situ disebutkan malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, kalau malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, jelas Yesus itu lemah. Ya, buktinya apa? Diceritakan oleh Lukas, Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Diberi kekuatan dan Yesus malah ketakutan. Masa Tuhan takut? Itu kan? Nah, sekarang buka surat kiriman Yohanes, bukan Injil Yohanes ya. Surat kiriman Yohanes pertama. Surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayat 7 ada kurungnya? Iya. Iya betul. Sampai ayat berapa ada kurungnya itu? Ayat 8. 8. Ya. Coba saya baca ya. Surat kiriman Yohanes pertama ya,
pasal 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Dia tidak hanya datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, betul ya? Di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Kenapa ayat itu dikurung? Pernah diberitakan, disampaikan? Nah, pernah dikasih cerita kenapa ayat itu dikurung? Tidak pernah. Itu ayat itu baru ditulis dalam naskah Yunani, naskah ya kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani, baru ditulis pada tahun 1520 Masehi. Jadi baru aja, ayat itu masih muda ayat ini. Asalnya nggak dikurung, terus dikritik oleh banyak tokoh-tokoh gereja sendiri, akhirnya dikasih kurung. Jadi ayat itu asalnya tidak ada. Jadi dalil ketuhanan Trinitas, Bapa, ya, Anak, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ya, itu baru ditulis pada tahun 1520 dan masuk dalam cetakan, diterbitkan 2 tahun berikutnya, ya, dicetak di Belanda. Nah, jadi tidak ada ajaran Trinitas di dalam Alkitab, ya, dalam kitab suci Kristen tidak ada. Nah, saya kasih cerita. Ini bisa saya pertanggungjawabkan cerita ini. Seorang pastor yang lama bertugas di Indonesia, insya Allah pastor sampean kenal. Pastor ini karena pastor senior di Indonesia, dia orang Swiss. Kalau Franz Magnus Suseno itu orang Jerman, tinggal di Jakarta. Nah, pastor yang bernama Franz Dahler itu orang Swiss, bertugas menjadi pastor di Indonesia sejak tahun 1965 dan baru, ya, berhenti tugas di Indonesia tahun 2004. Nah, pastor ini namanya Franz Dahler, ya, buku-bukunya banyak diterbitkan oleh Canisius. Canisius ini penerbit Katolik di Yogyakarta. Bukunya diantaranya adalah Asal dan Tujuan Manusia, terus Teori Evolusi, dan lain-lain. Orangnya cerdas, pintar. Nah, tanggal 20 Agustus, hari Sabtu, tanggal 2011, ketemu saya di ibu kota Swiss, yaitu kota Bern. Nah, ketemu, dia ikut pengajian hari Sabtu waktu itu di Wisma KBRI. Nah, setelah itu hari Sabtu tanggal 3 September 2011 dialog dengan saya. Saya tunjukkan bukti-bukti bahwa menurut kitab suci Kristen sendiri terbukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Pastor Franz Dahler, Pastor Franz Dahler ini mengatakan memang Yesus itu bukan Tuhan. Dan sampai dia meninggal, pernyataan itu nggak dicabut. Itu saat dialog dengan saya
hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2011 di halaman Wisma KBRI di Kota Bern, ibu kota negara Swiss. Dan itu saksinya banyak. Ya. Nah, banyak pendeta-pendeta yang tidak bisa membantah pernyataan saya bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan Lukas pasal 22 ayat 40 sampai ayat 44 itu tadi. Masih banyak ayat-ayat yang lain lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita dapat berkumpul bersama di rumah Bapak Aziz Penasia. Alhamdulillah, di sini kita bersama Mualaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia bersama Ustadz Masyhud SM. Kemudian di sini ada Mbak Rosa Debbie Faustasari dengan Mas Sahrul, ya Mas. Pada kali ini insya Allah kita akan langsungkan pensyahadatan yang akan dibina dan dipimpin langsung oleh Ustadz Masyhud bersama teman-teman para saksi yang membersamai kita semua di sini. Baik, langsung saja kami sampaikan dan kami langsung arahkan kepada Ustadz Masyhud. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, hari Ahad tanggal 18 September tahun 2022 sekitar pukul berapa? 13.30. Insya Allah kita bertambah lagi saudara seiman, yaitu saudari Rosa Debbie Fausta Sari ya, Rosa Debbie Fausta Sari ya. Udah siap panggilannya Mbak Rosa apa Mbak Debbie? Mbak Debbie untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap ya? Ya, coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat MJC semuanya. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC Muslim Jawa Channel. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.